Penguasaan diri adalah bungkus dari semua buah roh yang ada. Seperti sebuah gelas yang menampung air, bila gelas itu pecah maka semuanya air akan ada yang akan tumpah. Penguasaan diri dapat membuat kita menjadi pribadi yang dewasa. Kita juga tidak mudah terbawa arus keinginan duniawi. Juga dengan karakter ini, kita akan serupa dengan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penguasaan diri harus menggunakan pertama pikiran. Dalam 2 Korintus bab 10 ayat 5b. Lidah dan ucapan dalam Amsal bab 21 ayat 23. Mata dalam Matius bab 6 ayat 22 sampai 23. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penguasaan diri adalah menahan diri atas pikiran, ucapan, dan mata dari keinginan duniawi. Dengan penguasaan dari diri pula, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Apa sih manfaatnya dari penguasaan diri? Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman. Dengan penguasaan diri kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Dengan memiliki karakter ini, kita akan semakin serupa dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius bab 4 ayat 5. Kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa? Sebenarnya sih kita harus menguasai diri dalam segala hal apapun juga. Namun ada beberapa hal yang penting harus kita kuasai lebih lagi. Pertama, pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai pula. Rasul Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus bab 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. 2. Lidah atau ucapan. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu penting untuk kita untuk mengkontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Yakobus mengibaratkan lidah kita ini seperti api. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kenyataannya banyak sekali masalah yang datang karena perkataan yang kita keluarkan. Jadi, sebisa mungkin pergunakan dan kendalikan lidahmu. Gunakanlah lidahmu untuk membawa berkat dan bukan menjadi kutuk. 3. Mata. Mata ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dalam Matius bab 6 ayat 12-23. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus dalam dosa. Sebagai contoh, banyak sekali remaja zaman sekarang yang tidak dapat menguasai matanya dan malah menonton atau melihat pornografi. Juga karena tidak tahan dan silau akan kemewahan dunia, banyak orang yang rela menimbun kekayaan dari cara yang tidak halal, seperti korupsi. Jadi, sejauh mana kita sudah menguasai diri kita? Memang penguasaan diri itu susah.
Dibutuhkan proses yang sangat panjang untuk memiliki karakter seperti ini. Itulah sebabnya kita perlu meminta bantuan Roh Kudus untuk membantu kita menaklukkan daging dan menguasai diri kita sendiri. Contoh orang yang gagal menguasai dirinya, ternyata bukan hanya kita saja loh, bahkan seorang yang takut Tuhan bisa saja jatuh ke dalam dosa karena gagal menguasai dirinya. Tuhan sudah memberkati berlimpah-limpah, namun ia gagal menanggapi berkat tersebut karena ia tidak menguasai dirinya. Ya, orang itu adalah Simson. Siapa sih yang gak kenal Simson pada zaman tersebut? Pada saat itu Simson adalah seorang yang sangat terkenal dan diberkati. Ia diberikan kekuasaan yang luar biasa. Ia bahkan mampu untuk mengalahkan ribuan tentara Filistin dan menguasai kota. Tetapi Simson tidak menguasai dirinya dan tidak berdaya di hadapan Delilah. Akhirnya, rambutnya yang merupakan pusat kekuatannya selama ini pun dipotong sama Delilah. Akibatnya Simson tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Jadi, penguasaan diri seseorang lebih penting daripada kekuatan fisik yang dimilikinya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya dalam Amsal bab 25 ayat 28. Nah, dari penjelasan ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Adapun langkah-langkah pengerjaannya, silakan nanti anak-anak menyimak video ini lalu meringkas apa yang dapat diambil dari video ini lalu memberikan tanggapan secara pribadi. Yang kedua, nanti anak-anak akan diberikan lembar kerja tugas, silakan anak-anak mengerjakan. Di dalam lembar kerja tugas tersebut berkenaan dengan penguasaan diri, kemudian anak-anak mengerjakan tugas tersebut pada lembar kerja. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.